اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Saiman. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah Allah. luaskan rezekinya. Amin ya Sukses Allah. selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat wilayah RT 01 RW 09, mobil khusus Bapak Ustadz Budi Lapian, Bapak Suparyanto, Bapak Sadio, Bapak Ustadz Ismail, Pak RT mobil khusus yaitu Bapak Marianto, dan semua hadirin wal hadirat jamaah takziah yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hari ini kita diundang hadir dalam rangka memperingati haul, yaitu mendiang wafatnya almarhum Bapak Saiman, ya, yang ke-3 tahun. Tahu-tahu udah 3 tahun lamanya ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Rahmat Allah berikan, ampunan Allah berikan. Amin ya Insyaallah beliau dijadikan hamba Allah yang sanggup dan mampu masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah. rabbal alamin. Sedikit nasihat buat kita semuanya. Siapapun kita kepingin menjadi orang-orang yang beruntung, enggak tanggung-tanggung beruntungnya dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dan kita semua enggak pengen menjadi orang yang merugi. Kalau masih hidup ini sebuah kesempatan, tapi kalau sudah mati tertutup semua kesempatan ini. Apa sih yang bisa menjadikan kita hidup beruntung di alam dunia ini sampai bahkan di yaumil akhir? Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita lewat satu nas Al-Qur'an dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang-orang yang beruntung? Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Kira-kira dibaca enggak Pak Al-Qur'an di rumah? Insyaallah. Insyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, di antaranya adalah kitab suci Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan,
Orang-orang yang menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Siapa mereka? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bakal rugi. Jadi intinya dalam ayat ini Allah memberikan sebuah kesempatan, mas, mbak, bapak, kalau pengen jadi orang yang beruntung, baca kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu ada pedoman, ada panduan hidup. Dan yang kedua, waqamus shalah, dan dirikanlah sholat. Jangan tinggalin sholat, jangan ngeremehin sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Dia, sholat adalah ibadah yang akan membawa kita pada satu bentuk kehidupan selamat dunia dan akhirat. Dan dipastikan orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang mendirikan sholat, dia akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang beruntung siapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mereka adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ada 3 kesempatan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan dipastikan perniagaan kita dalam 3 amal ibadah ini dipastikan tidak akan bakal merugi. Ya, yang pertama membaca kitab suci Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup sedikit ya, karena waktunya mepet. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Lanjut.